Sambil siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Untuk melihat di situ. Semoga Allah merahmati Ustadz Nuzul dan selalu dilindungi oleh Allah. Kami ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kami teman-teman tuli dan teman-teman yang ada di kajian ini, teman-teman dengar, sama-sama ingin belajar kajian. Tapi yang membedakan adalah aksesnya kami. Aksesnya seperti apa? Maksudnya teman-teman dengar di sini biasanya bisa sambil membaca, kemudian bisa mendengarkan kajian. Sambil tiduran bisa mendengarkan kajian. Masya Allah ya. Sambil ngobrol bisa mendengarkan kajian. Sambil bermain HP bisa mendengarkan kajian. Dan semuanya bisa didapat dengan penuh informasinya. Dan pahalanya pun sama dapatnya. Tapi untuk kami teman-teman tuli, kami harus fokus. Karena kami matanya melihat ke juru bahasa isyarat. Jika kami menengok sebentar saja, pahalanya akan berkurang. Nah, mungkin dari sini kami sedikit ada rasa hasad kali ya. Untuk yang kedua, jika ada orang yang sukses, saya ingin seperti orang tersebut. Saya berusaha ingin seperti orang tersebut. Apakah ini termasuk hasad, Ustadz? Apakah dosa seperti itu? Karena pernah saya seperti dalam tanda kutip protes ya kepada Allah. Saya dijadikan seorang tuli. Saya ingin bertobat karena pernah protes. Caranya bagaimana, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama jazakallah khair kepada teman-teman tuli. Dan memang mereka senang dipanggil dengan istilah itu ya, teman-teman tuli. Yang pertama, disinilah pentingnya ilmu gitu loh. Bahwa kita itu secara umum atau kita itu pada dasarnya itu enggak diukur dengan penggaris orang lain. Kita enggak disuruh sama dengan orang lain. Kita enggak dinilai dengan standar orang lain oleh Allah. Kita dinilai sesuai dengan nikmat dan apa yang Allah kasih ke kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84, Qul kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang itu beramal sesuai dengan kondisinya. Setiap orang itu beramal dengan perannya masing-masing, kotaknya masing-masing. Setiap orang itu beramal sesuai dengan talentanya masing-masing. Jadi kita itu benar-benar dibuat nyaman sama Allah. Karena Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Maha Baik, Al-Muhsin. Allah itu
yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian nggak sukai itu justru yang terbaik buat kalian. Dan yang kalian pikir ini baik justru buruk buat kalian. Allah yang maha tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Makanya yang membuat kita nyesek itu bukan karena kondisi yang Allah kasih ke kita, tapi karena kesoktahuan kita. Makanya Allah tutup ayat itu dengan mengatakan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu mana yang terbaik buat Anda. Anda tuh nggak tahu apa-apa. Tugas Anda tuh beriman bahwa Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Al-Khabir yang tahu baik yang global maupun detail tentang kita. Ketika Allah takdirkan kita tuli, maka itu yang terbaik buat kita. Karena Allah tahu kalau kita bisa mendengar, itu nggak bagus. Dan bisa jadi kita masuk neraka karena telinga kita. Kita masuk neraka karena telinga kita. Dan itu poin, artinya dari pertama kali kita ketemu hanya sama teman-teman tuli tahun berapa waktu itu ya, udah cukup lama. Ada satu yang membuat, satu sisi yang membuat iri orang-orang yang atau teman-teman dengar ya, bahwa nanti pada saat kita dihisap dan Allah tanya tentang pendengaran kita, mereka tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendengaran mereka. Bukankah itu kenikmatan? Di saat kita ditanya tentang gibah yang kita dengar, fitnah yang kita dengar, hoax yang kita dengar, ucapan kotor yang kita dengar, semua yang kita dengar. Tapi orang yang Allah takdirkan nggak bisa mendengar itu nggak ditanya tentang itu. Dia nggak dikasih pendengaran, gimana Allah tanya? Yang ditanya itu kan tentang nikmat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada hari kiamat nanti kalian pasti akan ditanya tentang nikmat yang Allah kasih ke kalian. Itu. Jadi kita tuh diukur dengan penggaris kita, bukan penggaris orang. Tapi bodohnya manusia itu, kan surat Al-Ahzab, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu udah zolim, bodoh lagi. Allah udah kasih kita penggaris masing-masing. Tetap yang jadi fokus kita penggaris orang. Bisa dimengerti kan pembicaraan saya? Ini bukan pelajaran matematik loh ya. Ini kenapa penggaris ya Pak Ustadz? Maksudnya kita itu menilai diri kita dengan kemampuan orang lain, parameter orang lain, nikmat yang Allah kasih ke orang lain. Yang perintahkan kita seperti itu siapa? Gak ada. Tapi kebodohan kita yang mengajak kita berpikir demikian dan akhirnya kita sengsara sendiri. Padahal kita itu fokus aja sama apa yang Allah kasih. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kalian akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat atas apa yang Allah kasih kepada kalian. Bukan atas apa yang Allah kasih kepada pihak lain, enggak. Jadi hadirin Allah muliakan. Sekali lagi nggak bisa dengar itu cuma sebentar. Paling cuma 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Lalu kita diuntungkan di hari kiamat pada saat yaumul hisab dengan keuntungan yang luar biasa.
Di saat teman-teman dengar, mereka manggil kita tuh teman-teman dengar. Di saat teman-teman dengar itu sibuk mempertanggungjawabkan pendengarannya, sibuk menjawab pertanyaan Allah tentang kenapa dengar ini, kenapa dengar ini, kenapa dengar yang haram ini, karena Anda udah tahu haram, kenapa didengar, udah didengar dinikmatin lagi. Dan teman-teman tuli insya Allah tidak seperti itu. Itu kan sebuah keuntungan yang luar biasa. Dan itu menunjukkan Allah maha bijak. Allah maha bijak. Dan itu masalah kita. Kita itu, jadi memang benar loh jamaah. Kenapa para ulama itu wanti-wanti kita jangan jadi ahli dunia. Karena itu yang membuat kita sengsara, membuat kita rusak, membuat kita berantakan. Bukan karena para ulama nggak pengen lihat kita sukses, enggak. Kan kalau bayangin ya, kalau kita punya kekurangan yang nggak bisa diotak-atik lagi, yang nggak bisa diobati, dan di waktu yang sama kita jadi ahli dunia, betapa berantakannya kita. Nggak bisa. Kartu mati udah. Skakmat udah. Tapi begitu ilmu itu masuk ke dalam sanubari kita, lalu kita mengenal Allah, lalu kita menjadi ahli akhirat, itu semua menjadi jauh lebih mudah. Karena kita sadar bahwa kelemahan kita di dunia, kekurangan kita yang sudah mentok, nggak bisa diapa-apain, udah kekunci, udah kartu mati itu, mentok-mentok cuman sebentar. Lalu itu akan mengurangi hisab kita pada hari kiamat yang jauh lebih lama daripada dunia. Dan itu mengurangi beban kita pada hari kiamat, mengurangi hisab kita, mengurangi dosa-dosa kita. Dan peluang kita ke surga semakin besar. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Itulah kenapa pentingnya belajar, pentingnya ngaji, pentingnya jadi ahli tauhid, pentingnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ini bukan keren-kerenan. Ini bukan label untuk merasa paling suci lalu menjatuhkan orang. Ini kebutuhan. Ini kunci kebahagiaan. Dengan inilah satu-satunya cara kita bahagia. Karena ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan yang memang mentok udah. Gitu. Nggak bisa diapa-apain. Kenapa mentok? Karena memang bukan untuk jadi ahli dunia kita diciptakan. Karena memang kita di sini nggak lama gitu loh. Makanya dibuat mentok pun nggak ada isu. Kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena memang dari awal sampai akhir itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Mulk ayat 2, Dialah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi kenapa ada banyak kekurangan memang nggak bisa diapa-apain lagi, udah mentok gitu loh. Udah udah kartu mati, nggak bisa dirubah. Karena memang dunia itu bukan bukan darud dawam, bukan tempat yang selama-lamanya. Tapi ini cuma sementara dan tujuannya untuk menguji. Uji apa? Uji ibadah dan amal. Sabar enggak gitu. Dan itu pun enggak lama. Dan segala kekurangan kita di dunia itu adalah keuntungan di akhirat. Kan selalu begitu. Makanya kan kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin, semuanya baik dan terbaik. Yang bisa dengar baik kalau apa? In asobathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia dikasih kenikmatan, dia bersyukur, itu baik. Dan buat teman-teman tuli juga baik.
Kenapa? Wa in asabathu dharra'u sabar wa kana khairan lah. Kalau dia diberikan kesulitan, musibah, kok nggak bisa dengar, lalu dia bersabar, itu yang terbaik buat dia. Yang jadi masalah, kita bermimpi ingin seperti teman kita, saudara kita. Padahal garis takdir jelas beda. Gimana coba Adin? Itu membuat kita tuh tertekan segala macam. Nikmatilah apa yang Allah kasih ke kita, hadirin sekalian. Jadi memang pintunya ini beda-beda. Kul kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang itu beramal dengan kondisinya masing-masing. Dan saya ingin meluruskan sedikit, teman-teman tuli itu, bayangin ya teman-teman. Ini kita teman-teman dengarnya harus merenung. Mereka tuh udah punya keuntungan di akhirat dari sisi mendengar, baik sangka banget sama hadirin sekalian, gitu loh. Dengar nggak tadi? Kajian sambil apa tuh? Tiduran, pahalanya sama. Sambil main handphone, pahalanya sama. Terus ambil apa lagi? Ngobrol, pahalanya sama. Ya Allah, itu kurang husnudzon apa? Gitu. Itu husnudzon banget gitu loh. Nah ini yang perlu diluruskan. Teman-teman tuh lihat hafidhukumullah, itu yang ngobrol, yang main handphone, yang tiduran, itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak, pahalanya beda. Bisa jadi nggak dapat pahala. Bisa jadi bukan hanya nggak dapat pahala, dosa bisa jadi. Kenapa? Meremehkan. Meremehkan ilmu itu bahaya. Karena kita dan tidak menjalankan perintah Allah itu dan Rasulnya alaihissalatu wassalam, ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Nah, semua kita sepakat, orang yang punya akal sehat dan punya wisdom, punya kebijaksanaan, itu sepakat. Orang yang dengar sambil main handphone, dengerin sambil tiduran, lalu sambil ngobrol, itu meremehkan, bukan memuliakan. Kalau nggak percaya, suruh orang-orang itu bicara sebagai public speaker. Lalu audiensnya tidur-tiduran, main handphone, lalu ngobrol. Kira-kira perasaannya gimana? Baper. Kenapa? Karena dia merasa diremehkan. Dia merasa direndahkan. Nah kalau Anda merasa diremehkan, kenapa Anda remehkan dan rendahkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi teman-teman huli, orang-orang seperti itu bermasalah. Jadi jangan ngiri sama mereka. Itu bukan hanya itu bisa jadi dapat dosa mereka. Jadi sekali lagi, nggak usah khawatir. Gini loh, kalau Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita kendala mendengar, dan karena kekurangan yang Allah kasih, akhirnya kita hanya paham 60% atau hanya paham 30% dari materi yang disampaikan. Lalu kita berusaha mengamalkan hal tersebut yang 30% itu, maka kita telah berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian, semampu kalian, bukan semampu teman kalian, bukan semampu teman-teman dengar, bukan, semampu kalian. Jadi kalau teman-teman tuli hanya bisa menyerap 20% dari materi, dan itu udah semampu dia, semampu beliau-beliau tersebut, lalu dia berusaha amalkan 20% itu, maka ia telah berhasil mengamalkan surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu. Makanya salah satu masyayikh
dulu, salah satu guru dulu, itu pernah mengatakan begini, kalau saya punya murid, dua murid, yang satu cerdasnya keterlaluan, bahasa kita gitu, cerdas banget nih orang. Yang kedua antitesanya, lawan, antonimnya gitu loh. Gitu loh. Namanya anto, panjangnya antonim gitu loh misalnya. Udah aman jadi ya. Jadi yang pertama ini kata beliau nilainya 9,5. Ujian nilainya 9,5. Atau 9,7 lah, gitu. 9,7. Yang kedua dapat nilai 4. Ya, 4. Namun kata beliau, yang nilai 9,7 itu dengan konsep SKS, sistem kebut sesubuh gitu. Jadi bangun subuh baru buka-buka. Karena jeniusnya keterlaluan. Udah bukan semalam lagi, sesubuh udah. Gitu. Jadi bangun subuh jam 7 ujian baca-baca. 9,7. 9,7 dari 100. Yang kedua dapat nilai 4. Belajarnya SKS juga, sistem kebut semester, beneran. Jadi dari hari pertama masuk itu belajar terus sampai hari ujian. Tapi memang kemampuannya 4 udah mentok udah. Dijungkir balik untuk dapat 4,1 aja nggak bisa udah 4 udah. Udah kalau lihat mukanya 4 nih orang udah gitu udah. Jadi udah mentok. Kata beliau, yang akan saya kasih hadiah atau reward adalah yang kedua. Yang pertama dihukum. Kenapa? Karena yang kedua sudah mengamalkan surat At-Taghabun fattaqullaha mastata'tum. Adapun yang pertama muqassir, dia menyia-nyiakan kejeniusan dia dari Allah. Itu konsep kita. Itu baru bijak, hadirin. Orang itu jangan diukur dengan penggaris orang lain. Orang tuh beda-beda. Tapi kita harus bertakwa kepada Allah semampu kita masing-masing. Nah seringkali kita selama ini itu dinilai dengan penggaris orang, dengan kemampuan orang. Akhirnya itu menjadi pola yang tidak sehat pada diri kita. Akhirnya kita gampang minder, gampang hasad, gampang semua penyakit hati ngumpul di kita. Itulah pentingnya kita belajar agama. Itu pentingnya belajar tauhid, pentingnya belajar iman, pentingnya belajar konsep yang benar. Jadi hidup tuh enak gitu loh. Kita tuh nggak harus jadi orang lain. Kita cuman cukup jadi hamba Rabbul Alamin dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Itu aja. Itu penting. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi nggak usah berkecil hati. Pertanyaan Allah di akhirat beda. Justru bisa jadi, sekali lagi, dan sangat besar kemungkinan, sekali lagi, teman-teman tuh ini jauh lebih mudah pertanyaannya dibanding kita-kita. Karena sekali lagi, lihat teman tuli, secara umum ya teman-teman tuli itu Allah nggak kasih pendengaran. Dan kalau Allah nggak kasih pendengaran biasanya bisa bicara apa tidak? Ya Allah, udah unggul 2-0 di hari kiamat dari kita. Padahal yang paling bikin banyak masuk neraka apa? Lisan, kemaluan, lisan, ya Allah. Lisan. Dengan lisan. Oke, mungkin ada bahasa isyarat, kan itu juga
apa namanya, itu pengganti lisan. Dihisap nggak? Dihisap. Tapi kan ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Di antaranya ruang lingkup terbatas, beda dengan lisan. Ruang lingkupnya jauh lebih luas. Dan lain-lain. Apakah itu bukan keuntungan? Bayangin gak sih gimana kita pertanggungjawabkan lisan kita di hari kiamat? Apa yang kita omongin, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Hadirin, sekali lagi jadilah ahli akhirat, jangan jadi ahli dunia. Yang bikin berantakan ini kita jadi ahli dunia, itu jadi masalah. Dan ini bukan bicarakan pihak lain, ini bicarakan diri sendiri. Kalau kita, baik yang bicara maupun mendengarkan, akhirnya mentok-mentok jadi ahli dunia lagi, berantakan hidup kita. Tapi kalau kita jadi ahli akhirat, bisa jadi teman-teman tuli merasa bersyukur, bukan sabar lagi, bersyukur. Karena pada saat di hari yang paling mencekam, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari tidak ada manfaatnya harta dan keturunan, di hari ketika matahari hanya 1 mil di atas kita, di hari di mana kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang, uratan, hufatan, gurlan, buhma, kata Nabi SAW. Dalam kondisi telanjang, tidak pakai alas kaki, tidak dikhitan, tidak bawa bekal, dan matahari 1 mil, di saat kita harus mempertanggungjawabkan semua lisan kita, mereka tidak. Di saat kita harus pertanggungjawabkan apa saja yang kita dengar, mereka tidak. Itu kurang untuk apa? Jadi hadirin Allah muliakan, semua plus minus hadirin, semua plus minus. Dan yang kita jangan minta jadi tuli juga hadirin. Jangan minta ujian. Jangan minta ujian, minta keselamatan, kata Allah. Makanya kita diajarkan minta al-afwa wal afiyah. Makanya pagi petang kita minta apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu Pak. Minta diampuni, minta selamat dan afiat itu. Jangan minta ujian. La tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah berharap ketemu sama musuh. Was'alullah al-afiyah. Minta selamat, kata Nabi SAW. Jangan minta ujian. Jangan pernah minta ujian. Minta selamat. Minta selamat. Itu yang bisa mendengar, bisa bicara. Teman-teman tuli, ingat hikmah yang Allah kasih. Mereka atau teman-teman unggul 2-0. Allah, mereka nggak dengar gibah, nggak dengar fitnah, gitu loh. Nggak dengar macam-macam, nggak dengar hal-hal yang haram. Lalu di sisi lain, adapun ilmu dan akses kebaikan, Allah hanya minta sesuai dengan kemampuan dan akses. Kan enak hadirin. Yang buruk-buruk dari pendengaran nggak dengar. Adapun yang baik-baik nggak diminta 100%. Hanya diminta sesuai yang mampu saja, mampu diserap dan mampu dipahami. Itu luar biasa. Itu poin. Itu poin besar hadirin. Enak subhanallah. Salah satu dari beliau-beliau itu, jamaah sekalian, itu menghafal Al-Fatihah. Antum menghafal Al-Fatihah berapa lama? Hah? Berapa? Al-Fatihah. Dulu waktu kecil. Pernah kecil nggak hadirin? Langsung gede. Salah satu dari beliau-beliau itu, biar kita ngerti ya, biar kita ngerti bagaimana arah perbedaan hisab kita dengan mereka di hari kiamat.
Di antara mereka menghafal Al-Fatihah 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Itu jungkir balik hadirin. Sedangkan kita menghafal Al-Fatihah hanya hitungan jam. Atau 1-2 hari lah dulu. Jadi perjuangan kita dengan mereka itu jaraknya itu bisa 300-an hari. Sesuatu yang dengan mudah kita hafal dan kuasai dalam 1 hari. Mereka butuh waktu 1 tahun. Pikirkan bagaimana gap hisab di hari kiamat kelak. Itu poinnya. Jadi jangan kesian-kesian sama mereka. Mereka nggak pantas dikesiani. Kita yang harus mikir. Gitu loh. Kan Allah tanya, oke Anda bisa ngafal cepat. Kok nggak ada yang hafal? Kok kulhu terus? Kan itu. Ada saudara-saudara Anda butuh waktu 1 tahun. Al-Fatihah 1 tahun hadirin. Waktu beliau setoran ke saya, itu seneng, Masya Allah, bahagia. Kita yang malu jamaah. Kita ya malu, bisa 1 tahun itu. Hidup kita dipakai buat apa selama ini? Umur kita pakai buat apa selama ini? Waktu kita pakai buat apa selama ini? Gak ada hafalan kita. Padahal Allah kasih kecerdasan, Allah kasih daya ingat, Allah kasih kemudahan, Allah kasih lisan. Mereka 1 tahun Al-Fatihah ini. Kan kita mikir ya, gimana hisab di hari kiamat? Wa an umrihi fima afnah. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya, bagaimana dia habiskan. Waktu ditanya sama Allah. Ada saudara-saudara kita 1 tahun, Al-Fatihah 1 tahun. Kita dengan mudah, semua akses. Gak ada hafalannya. Gak deket sama Allah. Buang-buang waktu. Nanti ngobrol sana, ngobrol sini. Udah gitu haram lagi pembicaraannya. Gimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Lalu kita kepedean, lalu merasa ujub dengan apa yang kita lakukan, tambah berantakan lagi diri kita. Jadi justru yang kita harus kesihani seringkali diri kita, jemaah. Yang kita harus merasa yang harus kita pandang rendah itu diri kita, bukan mereka. Gitu. Mereka jarak dari tempat beliau-beliau itu ke sini jauh loh, jauh. Lebih jauh dari banyak di antara hadirin. Saya nggak mengatakan semua ya, tapi banyak, mungkin lebih jauh dari setengah hadirin sekalian di sini. Lalu ketika mereka datang ke sini, daya serap mereka nggak semudah kita. Tapi tetap datang setiap pekan. Tetap berjuang. Tetap ini. Terus terang ya, kecepatan saya bicara di sini itu menyulitkan mereka. Kecepatan saya bicara di setiap pekan ini dan banyak pihak mengatakan saya nih lambat kalau bicara. Banyak yang kasihan, kenapa bicaranya nggak kayak khutbah Jumat? Ya karena ini hari Sabtu gitu. Maksud saya, tenang. Beda. Nabi SAW tuh kalau khutbah, kalau bicara tuh beda. Di kulli maqam maqal. Setiap momen itu ada cara bicara. Tapi maksudnya banyak yang kasih masukan. Misalnya kecepatan saya bicara, misalnya di Riyadhus Shalihin itu bagi mereka terlalu lambat. Pembicaraan saya seperti ini, bagi teman-teman tuli itu terlalu cepat. Terlalu cepat. Kalau saya punya majelis dengan mereka secara khusus, saya harus kurangi kecepatan saya mungkin di 40% sampai 50% dari seperti ini. Harus pelan-pelan. Gitu.
Artinya, saya tahu persis ketika mereka datang dari jauh ke sini setiap pekan dengan segala keterbatasan, mereka sangat kesulitan memahami apa yang saya sampaikan. Kenapa? Walaupun udah dibantu ya, karena kecepatan saya bicara itu tidak sesuai dengan standar mereka. Ya. Tapi mereka tetap datang. Pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah nanti dari kiamat? Kita dikasih semuanya. Tapi effort kita bagaimana? Semangat kita seperti apa? Bagaimana pertanggungjawaban kita tentang lisan kita dan tentang telinga kita? Itu poin. Itu yang harus kita renungkan hadirin. Dan mereka nggak ngeluh gitu. Mereka bersyukur. Bahkan mereka ngiri sama antum. Itulah hadirin sekali. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan hisab pada hari kiamat. Mintalah kepada Allah. Allah mahasibni hisaban yasira. Mudahkan kita hisab. Kalau perlu nggak ada hisab, nggak ada azab pada hari kiamat. Dan kita tahu dosa-dosa kita banyak, kesalahan-kesalahan kita banyak, kekhilafan kita banyak. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kita, baik teman-teman dengar dan teman-teman tuli. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari dan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.